Assalamualaikum, selamat datang di Gerebek Rumah. Nah, Gerebek Rumah kali ini kita akan sangat unik karena kita sudah berada ini di tempatnya Cinta Laura, guys. Kita akan lihat langsung, siapa tahu kita bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang dia bikin di tempat ini, oke? Kita ketok dulu. Ini sih ruangan dulu aku pernah datang sebelumnya syuting, tapi belum jadi. Nah, hari ini aku diajak, katanya kamu inget nggak mau main ke sini. Jadi aku akan main ke tempatnya Cinta Laura. Tok tok tok. Halo, how are you? Apa kabar? How are you? Great. You great? Finally, setelah setahun aku janji sama Atta boleh gerebek kantor aku. We made it happen. Okay, but first you need to use this. Mic. Alright, so ini sudah jadi tempat kamu. Let's say udah 90% karena tentunya aku kan perfectionist. Jadi masih Okay. ada beberapa hal yang harus dibenahi, tapi udah cukup oke untuk Atta lihat dan Oke. tunjukkan ke dunia. Oke, kita akan masuk ya. Tunggu, pertama-tama aku harus bilang welcome to Rumah Serada Semesta. Serada Semesta, apa artinya ini? Jadi Serada itu bahasa Sanskerta Oke. yang artinya rumah wawasan semesta, the house of eternal knowledge. I see. Karena siapapun yang masuk ke dalam rumah ini, aku berharap bisa mendapatkan skill-skill baru, bisa bertukar pikiran, pokoknya tempat anak muda menjadi sosok yang kreatif dan inovatif. Oke, makin gak Oke. sabar. Ayo kita masuk. Kita bisa masuk? Silahkan. Oke, what's up? Dari awal aja udah ada hijau-hijau. Ya, Dan ini brand-brand kamu ya? jadi ini perusahaan-perusahaan aku. Waduh. Kalau Cinta Para Semesta itu PT-ku, yang artinya cinta, rasa cinta adalah paras semesta ini. Oke. Love is the face of the universe. Karena apapun yang aku lakukan didasarkan perasaan cinta. Oke. Terus ada Rebel Icons, manajemen aku. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, ada artis-artis aku di atas. Puala itu digital platform aku. 18 Coffee adalah cafe aku. Sebenarnya masih ada beberapa yang missing di sini karena aku juga punya bisnis lain, tapi kita masuk aja dulu gimana? Oke. Jadi kita masuk ke tempat pertama berarti ini ya. Yes. Terus sekarang udah mulai jealous ya. Jadi Aku butuh tempat kayak gini sih, saking jealousnya. bisa dibilang ini bukan office sih, ini adalah creative hub atau tempat kreatif. Kenapa? Base camp ya? Base camp. Karena mulai Juni atau Juli tahun ini, setiap weekendnya aku mau ngadain seperti workshop gitu. Misalnya aku datengin Eka Gustiwana gitu, seorang musisi untuk workshop gimana cara bikin musik. Oke. Terus apalagi ya, event bisa diadakan di sini juga. Terus apapun, even weddings kalau mau orang bisa wedding di sini, bisa ngadain acara apapun di sini karena ini kan 3.000 square meters. Oke, 3.000 ya. 3.000 meter persegi. Berarti kalau memang teman-teman mungkin jarang lihat Cinta di TV, lagi fokus di sini ya. Making business ya guys ya. Honestly, iya kadang-kadang kamu ngerasain nggak sih Atta, orang suka nanya, lagi syuting apa sekarang? Dan kadang-kadang itu membuat aku sedikit kesel. Kenapa? Karena sebagai orang yang bekerja di dunia entertainment, Betul. kan kita nggak hanya melakukan hal-hal yang depan kamera ya. Betul. Kadang-kadang kita lagi ngembangin, bisa dibilang legacy di balik kamera yang kita harap nggak hanya menguntungkan buat diri kita, tapi juga bisa bermakna bagi banyak orang. Impactful ya. Makanya Exactly. kalau ada orang tanya, kenapa Cinta kau udah nggak di TV nih? Lebih banyaknya di karya-karya yang lain. Jadi jawabannya adalah
Sebenarnya syuting tetap ya, nanti bulan Juni aku akan ngeluarin sebuah lagu dengan salah satu rapper Indonesia. Aku nggak mau sebutin dulu siapa. Dan bulan Agustus aku juga akan ngeluarin lagu yang video klipnya aku syuting di LA bulan Januari lalu. Bareng 2 produser asal Brazil yang bisa dibilang namanya sangat dikenal di dunia musik Amerika Latin. So music I'm still doing, acting juga baru beberapa bulan yang lalu kan aku ngeluarin series Scandal 2 kan. So I'm still doing stuff in front of the camera, cuman you still ya? Of course, cuman sebagai anak muda kan kita nggak boleh hanya mengandalkan satu hal. Betul. Jadi teman-teman di situ yang aku tangkap adalah pelajarannya kita itu harus investasi juga di bidang hal lain. Yes. Jadi kalau misalnya kita aktor, coba kamu invest juga di siapa tahu properti atau bisa juga misalnya nih aktor pengen invest di barang-barang penyewaan kamera bisa juga kan. Jadi ketika dia udah nggak di depan layar, di belakang layar dia tetap punya penghasilan. Jadi Atta kan sempat viral banget tuh tentang aku nggak beli barang branded dan aku orangnya hemat. Jadi untuk temen-temen yang mungkin bingung kenapa aku nggak suka beli barang-barang mahal karena uangnya habis di sini semua. Oke, let's go. Wow, ini sih gokil guys. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sukanya di luar, bisa kerja di luar, staff aku biasanya sukanya makan-makannya di luar. Siapa yang desain ini semua? Sebenarnya desainnya ada namanya Urban. Sebenarnya idenya dari kompilasi Pinterest board aku. Oke. Jadi aku punya visi, aku mau seperti apa ruangan-ruangannya, tapi direalisasikan dan dibikin lebih bagus lagi oleh Urban. Gitu. Urban namanya? Ya, namanya Urban. Oke. But I wanna go there, Atta. Sini. Ini tempat pertama ya? Ya, ini tempat pertama. Franchise cafe yang bernama 18 Coffee. Di Bandung ada tuh 2000 meter persegi di Jalan Cemara, tapi di sini... It's like franchise? Yes, di sini ini punya aku, 18 Coffee. Tapi di sini kita buka khusus buat staff-staff atau orang-orang yang nyewa ruangan kita. Hai, Mas Lukman. Do you want to order something? Because I have jadi aku harus kopinya Matcha. Sedikit. Atau mau matcha tapi latte-nya? yang susunya banyak. Aku akan bikin Atta nyoba Oat Baby Latte, terinspirasi dari lagu lamaku Oh Baby. Oh, oke. Ini aku mau dapet testimoni langsung dari Atta. Oke. Tuh, lihat guys. Sedotannya bukan plastik. Ramah lingkungan ya. Ramah Go green, lingkungan, go green. ini aja. Kita kocok dulu. Oke. Is it okay if I do it for you? Yes, of course. Oke, kita coba ya. Ini Oat Baby Latte. Oat Baby Latte. Dari atas biar dingin ya. Oke. Here you go. Bismillahirrahmanirrahim. Is it good? 1 sampai 10, 11. Tuh Mas Lukman 11 Mas kata Lukman, Atta. thank you ya. You good. Thank you. Ini namanya Karma, ruangan ini. Kenapa nama ruangan ini Karma? Karena rencananya ke depan aku ingin membuat bisnis gym. Wow. Untuk sekarang ini adalah ruangan serbaguna. Jadi harusnya kemarin waktu Atta lagi pressconnya di sini. Oh iya ya? Iya. Bisa disewain? Bisa. Oh gitu. Good price. Of course, harga teman. Oke. Jadi ini ada ini ya, ruangan presscon, ruangan senam bisa. Gym bisa. Kalau Atta ada event, jangan jauh-jauh ke tempat random, di sini aja. Oke. Ini Brahma. Brahma itu dance studio aku. Jadi kalau aku latihan buat off air di sini, Aurel suruh ke sini. Oke. Dia lagi kan baru pregnant, jadi belum bisa dance. Iya. Congrats. Atau Atta kalau mau belajar dance sama aku silahkan. Oke. Tapi I'm the baddest dance in Indonesia, you know. Really? Ya, aku dancer terburuk. Jadi aku kalau disuruh bikin TikTok,
bikin dance di panggung atau apapun, aku nggak bisa. Tapi aku tahun ini mau belajar karena aku pengen anakku yang Amina itu jadi dancer. Oke. Jadi aku pengen dia bisa nyanyi sama dancer gitu loh, biar kayak karena dia sama mamanya ditontonin Blackpink mulu. Jadi dia bisa latihan di sini. Dia bisa latihan di sini. Oke, Amina, ya di sini ada ruangan. Nanti Papa nego dulu ya sama Ibu Cinta. Ibu anak aja, no, Kak. Kak Cinta. Still Kak. Of course. But you age is same like my wife, so Ibu. No, Kak. Tante. No, Kak. Oke, Kak. Nah, ini kan berarti dance tadi itu juga berkaitan dengan kesehatan. Bagaimana kamu mengatur pola makan sehat? Kan banyak juga pasti teman-teman perempuan, laki-laki yang pengen tahu pola makan sehat Cinta Laura. Jujur, Ata, dulu kan aku health freak banget. Bisa misalnya hanya makan protein, sayur, dan buah-buahan. Dulu sistem aku gitu. Tapi ternyata ada sesuatu yang berubah setahun terakhir. Aku belajar kalau buat diri aku sendiri ya. Kalau aku makannya balance, jadi mau nasi, mau mie, apapun itu. Kalau lagi pengen makan aja, asal jangan makan malam. Oh gitu, jadi mau bakso, mau batagor, gorengan. Untungnya aku gak suka gorengan. Oh oke. Jadi makannya apa aja waktu breakfast sama lunch, tapi apa aja dalam arti tetap sehat ya. Jadi jangan juga misalnya sesuatu yang instan atau snack-snack yang ya banyak penuh gula. Ininya ya apa, micin. Exactly. Jadi makanannya tetap fresh, masakan rumah. Tapi yang penting jangan makan malam aja. Jadi satu hari kamu makan berapa kali? 2 kali. 2 kali? Udah pakai nasi itu? Ya. Pakai nasi? Nasi, mie juga kadang-kadang, you know. Tapi mie yang sehat ya, bukan mie yang instan. Bukan mie instan. Ya. Habis itu di atas jam 6 tidak boleh makan? Di atas jam 4 aku udah berhenti. Oh di atas jam 4 nggak makan sampai jam pagi? 7 pagi. Oke, itu ya tipsnya dari Cinta Laura. Ini namanya moksa. Moksa, ruangan moksa. Artinya mengabadikan sesuatu. Karena kan kalau kita mengambil foto atau video, kita mengabadikan suatu momen kan. Ini kamu bangun sendiri semuanya? Yes. Jadi di office ini guys, semua yang kalian lihat di luar halaman inti, di luar ruangan inti yang sana, ini semua kita bangun dari nol. Lihat deh, aku yakin Aurel akan suka ruang dandannya. Udah jadi. Guys, ini sih kayak mending syuting TV itu suruh kesini aja. Tapi kalau menurut kamu, kalau misalnya ada anak-anak muda nih di luar sana yang memang mereka dari kecil itu passionnya untuk di industri hiburan. Menurut kamu apa yang penting banget mereka pelajari terlebih dahulu? Paling pertama gitu. Paling pertama adalah harus punya keinginan untuk bekerja keras dan harus pantang menyerah. Kenapa? Karena dalam industri ini akan banyak banget orang mempertanyakan kalian. Banyak orang yang nggak percaya bahwa kalian bisa. Dan kalau kalian gampang patah semangat karena orang-orang nge-reject kalian atau nggak percaya dengan skill kalian nggak akan survive. Orang-orang yang survive di industri ini adalah orang-orang yang mau nerima kata tidak dan belajar untuk menjadi lebih baik dan akhirnya tumbuh besar dan berkembang. Sama seperti Atta. Podcastku. Oh, ini ruang podcast. Oh, yang di atas kemarin ya? Iya. Dipindah ke sini. Pindah ke sini. So, rebuild. Yes, rebuild. Dan ini kedap suara. Oh. Jadi mau ada petir, mau ada apapun di luar sana kita aman di sini. Wah, petir aja nggak kedengeran ya? Halilintar aja. Halilintar nih, petir. Tapi kalau di ruang podcast ini, siapa tamu yang paling menurut kamu yang selama episode yang sudah berjalan yang kamu senangi? Selain Atta ya. Berarti aku termasuk ya? Of course. Aku termasuk. Of course. Yang paling aku senangi adalah kalau season baru ya adalah Emil Mario.
Emil Mario? Iya, Emil Mario itu dia adalah seorang TikToker yang mungkin awalnya dikenal karena dia emang lucu. Tapi yang aku suka dari dia adalah dia itu Gen Z yang sebenarnya sangat pintar dan nggak takut bersuara. Dan dia mengkritik isu-isu sosial kayak kekerasan, pelecehan dengan cara yang bisa diterima masyarakat gitu. Jadi dia nggak takut untuk speak up tentang keburukan masyarakat kita. Dan aku salut karena banyak anak muda zaman sekarang kan maunya disukain ya, nggak mau dibenci. Jadi mereka malah diam tentang isu-isu penting. Kalau dia nggak, kalau ada yang salah dia ngomong, and I like that. Dan jadi berani berbicara walaupun tidak akan disukai gitu. Yes. Samsara adalah VIP room kita. Oh, jadi kamu nongkrongnya di sini kalau lagi nunggu syuting? Oh, ini Atau tempat bisa tunggunya. Nunggu di sini. Ini living roomnya. Dan kalau buat Aurel karena harus banyak istirahat, dia bisa istirahat di kamar tidurnya. Oh, ada kasur juga, guys. Enak juga ya. Ya, jadi misalnya aku lagi workaholicnya aku tidur di kantor aja. Oh, kamu pernah udah tidur sini? Belum sih, karena rumah aku deket. Oke. Tapi kalau tidur di sini asik juga. Wah, toiletnya juga oke. Ya. So you bener-bener ready banget ya. Ini Iya. semua desain. Yes. Tapi di kamar ini udah belum ada yang pakai nih. Belum. Sama sekali. Sekali aku pakai buat syuting konten bareng Bazaar. Bazar. Oke. Iya, karena akhir bulan, aku belum pernah ngomong nih di YouTube siapapun. Akhir bulan Juni ini aku akan mewakili Indonesia di ajang Cannes Film Festival Cannes di Film Festival. Prancis. Jadi kamu jadi apa? di sana? Mewakili Indonesia karena Cannes Film Festival kan festival film kan. Oke. Jadi terakhir sebelum aku yang ke Cannes Film Festival adalah Kak Dian Sastro Oke. dan juga Ralin tahun lalu. Jadi ini emang sesuatu yang nggak semua orang bisa hadiri gitu. Jadi kamu sangat excited ya. Very excited. Jadi di atas bakal ada ruangan spesialnya cinta yang di situ katanya banyak menghasilkan hal-hal hebat. Oke, coba kita naik ya. Yuk. Ada apa aja? Tapi sambil on the way ke sana, ini beberapa cover majalah yang aku suka dari sejarah karir aku. Dari kamu masih kecil Dari ya? kecil, tapi ini nggak semuanya ya, ini hanya aku suka karena ada beberapa yang jelek banget juga. Yeah, welcome. Ini kita ada di bridge ya, ada di jembatan. Beda kan Atta daripada tahun lalu? Beda banget. Ini udah 100% berbeda. Kita duduk dulu di sini karena di belakang ini adalah artis-artis manajemen aku, Rebel Icons. Oh, Rebel Icons ini berarti kamu mengumpulkan talent-talent? Rebel Icons terdiri dari dua kata. Icons of Revolution. Kenapa aku menamakan manajemen aku Rebel Icons? Karena setiap talent yang jadi bagian dari manajemen aku harus mau di masa depan menggunakan platform mereka untuk menyuarakan isu-isu yang mereka pedulikan. Oke, sekarang kita masuk ke So, Queen of Hearts karena aku Queen of adalah Hearts. Ratu hati. Hati dan ini ruangan aku. So this is my room. Oh, that's nice. Thank you. Wow, ada lukisan singa di belakang. Ini lukisannya singa karena aku adalah seorang Leo. I'm a Leo. Oke, I'm a Scorpio, so Wah. I need to put ini ya, kalajengking. Dan itu ada gambar yin yang juga karena aku orangnya spiritual. Aku percaya dengan energi positif dan negatif. Oh, Jadi itu untuk mengingatkan aku bahwa hidup itu harus balance. I see. Jadi ini di sinilah kamu meeting juga di sini yang sama tim-tim Ya. yang deket Ya. gitu ya. Ini Ya. kamu mejanya di sini. Ini meja aku. Mejanya unik juga. Thank you. Kamu tuh punya love life-nya kayak gimana sih kalau orang tanya misalnya love life seorang Cinta Laura? Jadi gini nih Atta, kamu kan tahu sendiri kan kalau di Indonesia seringkali masyarakat kita kalau umur udah misalnya 25 gitu, Oke. tiba-tiba mereka tuh kapan mau serius, kapan mau Oke, punya oke. keluarga.
Tapi mungkin karena budaya aku, karena upbringing aku ngerasa tuh kalau kita memilih pasangan dalam hidup itu nggak boleh buru-buru dan nggak boleh dipaksain. Agree. Jadi mau itu terjadi di usia 25, mau itu terjadi di usia 30, 35, 40, that's fine. Karena kan kita pengen bahagia kan, nggak mau udah menikah tiba-tiba nggak bahagia, cerai atau akhirnya musuhan gitu. So, I have a love life, cuman belum tahapnya Atta. Tapi kamu setuju nggak sih ada quote yang ngomong kalau laki-laki kalau dia kerja keras terus dia punya duit, yang dicari wanita. Tapi kalau wanita dia kerja keras, dia punya duit, dia nggak butuh laki-laki. That's true. Itu bener ya. You know, tapi aku lihat ya banyak perempuan-perempuan yang sukses gitu ya, perempuan-perempuan yang sukses. Nggak banyak sih ya. Aku lihat beberapa orang yang perempuan yang sukses, tapi dia itu memang memilih pasangan itu lebih lambat. Boleh aku clarify kenapa? Okay. Perempuan yang sukses itu bukannya nggak butuh pasangan. Cuman kita sadar bahwa kita memiliki value yang tinggi dan kita layak diperlakukan dengan sangat-sangat baik. Makanya kita nggak mau langsung ketemu cowok, langsung oke, ayo kamu jadi pasangan hidup aku. Karena kita ngeliat dulu apakah orang ini bisa mensupport aku secara emosional, secara mental. Apakah orang ini akan menambahkan value kepada hidup aku. Karena kalau orang tersebut hanya membuat kita stres, membuat kita overthinking, dan malahan membuat kita jadi sosok yang kurang dari apa kita sekarang, what for? Buang-buang waktu. Ya, jadi buat cowok-cowok silakan kamu pastikan diri kamu dulu kalau mau sama cinta. Kalau dari misalnya kan kalau cowok-cowok ini, kamu punya tipe nggak sih? Tipe cowok, tipe cowok kamu tuh kayak gimana? Local pride ataupun blasteran ataupun apa ya? Mungkin Latin atau apa? Kalau dari segi fisik nggak punya tipe. Oh, bebas malah. Ras apapun, mau itu Asia, Eropa, kulit gelap, apapun. Terus misalnya badannya harus tinggi atau kalau pendek gak apa-apa, ataupun harus berotot ataupun bebas badannya mau kayak gimana? Kan biasanya ada yang kalau cewek-cewek itu punya tipe-tipe khusus. Atau harus aktor atau harus penyanyi. Of course kalau tinggi ya bagus ya, karena aku juga cukup tinggi sebagai cewek. Jadi kalau cowoknya nggak lebih tinggi dari aku agak susah. Cuman yang penting orang itu peduli kesehatan dia kok, nggak usah berotot. Tapi tipe aku adalah cowok yang tentunya pinter, berwawasan, bisa diajak ngobrol tentang apapun, mau itu politik, filosofi, kehidupan sehari-hari. Dan harus punya jiwa kerja keras. Nggak harus sukses dari sekarang, tapi harus memiliki keinginan dan potensi untuk terus berkembang di masa depan. Karena I don't wanna be a sugar mama. Oh. Aku nggak mau jadi yang nge-provide buat keluarga. Harus setara atau harus lebih. Tapi kalau lebihnya dia anak seorang orang yang berada gitu, menurut kamu? Kalau dianya sendiri pemalas. Tapi dia malas, tapi dia anak orang kaya banget. Gitu. Nggak bisa, udah pernah dan nggak bisa. Wah, jadi kita sudah lihat semuanya ya teman-teman. Yes. Aku sudah main ke tadi dari masuk, semua ruangan-ruangannya di sini semua punya arti dan meaning masing-masing. Yes. Dan terakhir kita langsung ke kantor utamanya Cinta. Yes. Oke, thank you Cinta Thank udah you. nunjukin tempatnya yang keren banget. Dan ini salah satu, aku bisa bilang ini salah satu contoh anak muda kita harus terus berkreasi di bidang kita masing-masing. Dan ini contoh kreatif juga dari tempat ini. Aku suka, aku sebagai salah satu pecinta industri kreatif, aku suka banget tempat ini. Thank you. Dan aku sangat iri ya Cinta punya ini. Jadi aku tuh pengen juga punya kayak gini. Tapi thank you Cinta udah memberi inspirasi juga. Semoga memberi inspirasi juga teman-teman di rumah. Sukses lagu terbarunya. Thank you so Good much, luck. Atta. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.